Lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Karena Tuhan Yesus mengerti kelemahan yang engkau miliki. Tuhan Yesus mengerti keterbatasan yang murid-murid punya. IQ dari murid-murid Yesus ini bermacam-macam. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang seperti saya. Bodohnya luar biasa. Makanya saya takut tes IQ. Karena baru-baru ini saya lihat di TikTok bahwa IQ rata-rata orang Indonesia, rata-rata, tidak semua tapi rata-rata 90. Sama dengan IQ King Kong. Saya sangat tersinggung dengan itu. Betul. Karena saya pikir saya lah salah satunya yang se-IQ dengan King Kong ini. Aduh Tuhan. Apalah layakku berada di mimbar itu untuk memberitakan kebenaran kerajaan-Mu Tuhan. Tanpa roh Tuhan saya tidak layak. Tanpa roh Tuhan saya tidak mampu. Hanya roh Tuhanlah yang melayakkan dan memampukan saya. Karena di dalam Dia, ketika roh Tuhan ada di dalammu, engkau menjadi satu dengan Dia. Lihat di 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh, R kecil, adalah roh kepunyaan Tuhan. Roh yang dihembuskan Tuhan kepada manusia Adamik itu. Yang notabene-nya adalah Dialah pemiliknya. Tapi substansinya kita. Jadi bukan daging ini. Karena daging ini, tubuh ini akan diubah menjadi sebuah tubuh yang baru. Baju yang baru. Tapi R kecil itu, roh itu, itulah yang ingin diselamatkan Tuhan. Karena tubuh ini akan masuk ke dalam hukum kebusukan. Tapi R kecil ini akan masuk ke dalam hukum kekekalan. Haleluya. Itu gunanya engkau percaya. Sulit untuk percaya, yes. Tapi lebih sulit ketika kau telah percaya. Ada pekerjaan yang luar biasa yang menantimu sebagai gereja. Jadi tidak ada yang bisa engkau sembunyikan di hadapan Tuhan. Engkau telanjang di hadapan Tuhan. Itu saya katakan kalau ada Pak Sintua atau guru yang mau menjadi pendeta malam ini, tidak dikasih Pak Pendeta Charles Simare-mare, saya siap melepas atribut kependetaan saya malam ini. Ada yang mau? Halo? Karena saya tidak layak. Saya tidak layak di sini. Meskipun saya telah merasakan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa dalam diri saya. Berkali-kali saya di dalam jembatan kematian. Kalau saya bersaksi tentang mujizat Tuhan yang terjadi dalam diri saya, besok pagi kita pulang. Mau klienku bagi? Mau ku share? Mau Su dengar? Su. Di mana orang dengar? Luar biasa mujizat Tuhan. Tidak peduli siapa engkau. Hasil laboratorium menyatakan saya dengan istri mandul sampai kapanpun tidak punya anak. Sampai kapanpun. 2 minggu ikut treatmentnya. Bahkan beliau, maaf 1000 maaf, baru lulus dari Jerman, ahli sel sperma dan sel telur. Dan ketika result keluar, maka dinyatakanlah istri dan suami positif mandul. Sampai kapanpun tidak bisa punya anak. Kakek saya punya 4 orang anak.
2 perempuan, 2 laki-laki. Kalau orang Batak, keturunan itu dilihat dari laki-laki. Dan 2 laki-laki ini bapak saya dengan bapak uda saya atau adik dari bapak saya. Adik dari bapak saya tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan. Dan bapak saya memiliki 4 keturunan. 3 perempuan dan 1 laki-laki, yaitu saya. Dan ketika saya dinyatakan mandul, betapa kecewanya lah perasaan ini. Karena keturunan ini sangat penting bagi orang Batak. Saya tidak tahu untuk orang Papua, untuk orang Toraja apakah penting. Penting? Penting. Saya tak tahu itu apakah perempuan atau laki-laki mana yang lebih penting. Karena kalau menurut Batak sama sih, mau perempuan mau laki-laki. Cuma penerus marga itu laki-laki. Kekecewaan begitu mendalam dalam diri saya. Sampai saya melihara seekor anjing chihuahua yang kecilnya segini, kecil. Cantik itu anjing. Manis. Apalagi kalau dia lagi DP suara lembut. Jadi kalau orang anjing lain ngomong wow wow wow, wow. Kalau dia karena DP mulut cuma segini. DP harga pun mahal. Kalau nggak salah 8 juta, hampir 9 juta saya beli anjing sekecil ini. Saya bikin seperti anak saya. Lihat bagaimana mental, damage-nya sampai ke mental kalau kata bahasa sekarang. Halo? Wah, seram. Kayak main Mobile Legend. Damage-nya banyak. Ada Balmont di sini. Tapi tahukah saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang sudah 1 anak laki-lakiku, 2 anak perempuanku. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun engkau bodoh, walaupun engkau najis, walaupun engkau kotor, walaupun engkau terbuang, walaupun engkau tidak dipandang, walaupun engkau tidak diperhitungkan. Tapi ketika Tuhan berkenan, maka perkenanannya itu akan dilakukan terus menerus. Tidak akan pernah putus-putus. Karena pekerjaan Roh Tuhan ini sudah menjadi tanggung jawab setiap orang percaya. Itu kenapa saya mau ke dusun-dusun, mau ke kota-kota, mau ke Wamena, mau sampai ke Papua, sampai ke Balige, sampai kemanapun saya diundang. Saya siap. Saya tidak lihat amplopnya. Karena saya percaya lebih mahal tiket pesawat saya daripada isi amplop saya nanti. Dan saya tidak pedulikan itu. Karena saya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya ingin menyaksikan kuasa Tuhan. Saya tidak mau hanya saya sendiri yang merasakan mujizat Tuhan. Saya ingin semua gereja merasakan mujizat yang saya rasakan. Pertanyakan kekristenanmu apabila engkau tidak pernah merasakan mujizat Tuhan sedetik pun. Halo? Halo? Kalau engkau nyanyi girang-girang, loncat-loncat, tapi nol mujizat. Pertanyakan Tuhan, di mana salahku Tuhan? Apa salahku Yesus? Kuikutinya kau kemanapun kau pergi. Tapi orang lain kau hampiri, kenapa aku enggak? Maka malam ini katakan, hampirilah aku Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Jangan takut berjalan bersama dengan Tuhan. Mujizatnya akan diberikan kepadamu free, gratis. Bukan term and condition apply. Nah, tapi ketika engkau percaya, semua itu akan free dikasih kepadamu. Gimana ini? Banyak lagi nih Bapak. Lanjut. Haleluya. Karena roh Tuhan ini yang luar biasa ini akan menjadi milikmu. Mari kita lihat 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, huruf besar rohnya ini. Sebab roh huruf besar menyelidiki segala sesuatu. Segala sesuatu dia selidiki. Semua tentang rahasia alam jagat raya ini. Semua tentang rahasia kompleksitas yang tidak engkau bisa gapai dengan kemampuan IQ rata-rata 90 tersebut. Tapi roh yang akan diberikan kepada orang percaya ini, sebuah roh di luar kemampuan logikamu. Tapi percayalah roh ini adalah kebenaran Tuhan yang akan menjadi milik gereja. Sekali lagi gereja bukan bangunan ini. Gereja yang sedang melihat dan mendengar saya malam ini. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Halo? Kenajisan, kekotoran, kehinaan, keterbelakangan, ketidakperhitungan orang lain kepada dirimu tidak menjadikan engkau orang yang tidak akan mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bahkan rahasia-rahasia isi hati Allah akan diungkapkan kepada engkau. Begitu luar biasa yang Tuhan persiapkan untuk kepada orang-orang percaya ini. 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan. Sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebuah makhluk atau seorang makhluk, saya tidak tahu bagaimana Tuhan menciptakan malaikat-malaikat ini. Tapi yang saya tahu dari pembenaran firman Tuhan ini, dia adalah makhluk yang telah hidup bersama dengan Tuhan di dalam keabadiannya. Saya tidak tahu tahun keberapa dia diciptakan. Tapi yang saya tahu, bahkan makhluk ini pun harus mengetahui keselamatan Injil itu dari orang yang sedang melihat saya dan mendengar saya malam ini. Haleluya. Siapa engkau? Apa kelayakanmu? Apakah engkau telah diuji cukup layak? Hingga malaikat-malaikat pun harus mendengar dari engkau. Hingga malaikat-malaikat pun harus menyaksikan dari engkau. Apakah IQ-mu sudah cukup tinggi? Udah PhD? Hah? Udah doktor? Hah? Udah peneliti? Hah? Sebut saja apa kau. Tapi kepada engkau lah hal ini diberikan. Haleluya. Jadi pekerjaan gereja bukan main-main. Jangan pernah main-main mengikuti Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan ngajak bermain, bermainlah bersama dengan Tuhan. Ada kegirangan di sana, ada sukacita di sana. Ada tarian di sana. Ada puji-pujian dan penyembahan di sana. Tuhan akan puaskan engkau. Bukan saja secara knowledge, tapi secara rohani.
Karena itulah tugas dari penginjilan ini. Halo hamba-hamba Tuhan, Bapak Sintua Guru yang akan diangkat. Karena engkau bukan memuaskan knowledge dari audiens ini. Engkau itu ingin memuaskan roh huruf kecil yang ada di audiens ini. Melalui karya roh Tuhan, haleluya. Karena kemampuanmu akan terbatas untuk tafsir dari firman Tuhan ini. Akan sangat-sangat terbatas. Tapi ketika Roh Kudus berkenan kepada pemberitaanmu, maka malaikat pun harus mendengar dari bibirmu. Haleluya. Haleluya. Bahkan hal-hal yang akan datang pun akan dipersiapkan kepada engkau. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Hal-hal yang akan datang. Dia akan mengungkap-ungkap setiap masa depan kepada engkau. Ini bukan mengada-mengada. Jadi apa yang dirasakan Yohanes di dalam Pulau Patmos itu bukan hanya disiapkan untuk dia saja itu. Bukan hanya dia saja yang merasakan itu. Tapi kenapa gereja modern tidak mendapatkan itu? Karena kurang intimasinya dalam mengikuti Tuhan. Kurang intimasinya. Dan kurang sensitivitasnya ketika roh Tuhan sedang ada di dalam engkau. Ketika roh Tuhan ingin berkarya dengan engkau. Maka pelihara dan latihlah itu. Maka sensitivitas rohanimu itu akan meningkat. Amin. Sebagai pelayan Tuhan, latih sensitivitas rohanimu. Jangan pernah judge gereja lain. Jangan pernah judge hamba-hamba Tuhan lain. Sebagai jemaat pun, jangan pernah judge hamba-hamba Tuhanmu. Mungkin khotbahnya itu saja, mungkin khotbahnya tidak enak. Bukan tugasmu untuk menjudge dia, apalagi kaum ibu, apalagi istri hamba Tuhan. Hati-hati. Karena firman Tuhan yang lain, penatua-penatua yang baik dan pengkhotbah-pengkhotbah harus dihormati 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ngana harus menghormati dia 2 kali lipat daripada ngana punya tulang sama ngana punya nan tulang. Tahukah saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ibu-ibu hamba Tuhan. Sebagai ibu-ibu jemaat. Hati-hati menceritai hamba-hamba Tuhan. Ya. Miriam, nabiah pertama di dalam perjanjian lama. Nabiah yang melihat Musa harus sampai ke tangan putri tersebut. Nabiah yang mengambil rabana dan menari-nari ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Tapi ketika seorang nabiah ini menceritakan istri daripada hambanya Musa, maka dia kena tulah. Halo? Nabiah aja kena tulah. Bahkan Harun mendatangi Musa. Supaya Musa meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah Miriam ini. Karena Miriam telah mengata-ngatai si Zipora ini. Istri dari Musa ini. Tapi apa kata Tuhan kepada Musa? Oh no! Engkau adalah hambaku. Hamba yang sangat dekat dengan aku. Kalau hamba yang lain ingin menghadap hadiratku, maka hadiratku lah yang ada. Tapi engkau adalah hambaku yang sangat dekat. Ketika engkau datang kepadaku, kita berhadap-hadapan wajah, haleluya. Maka biarkanlah dia merasakan 7 hari lagi. Halo? Sedangkan istrinya diceritakan, ditambahi Tuhan 7 hari lagi penyakitnya. Apalagi kalau dia engkau ceritakan. Hati-hati. Mulai sekarang, setiap ada kelemahan hamba Tuhanmu, tutupi. Dengan cara kunci kamarmu,
Berdoa engkau di sana, Tuhan, perbaharuilah pimpinan kami itu. Bekerjalah engkau secara luar biasa kepada dia. Aku akan menutupi segala kelemahannya dengan kelebihan yang aku punya. Karena itulah yang harus engkau jaga sebagai tubuh Kristus. Sulit, tapi saya rasa bisa. Haleluya. Haleluya. Yohanes 14 ayat 12. Karena kalian yang minta habiskan, maka kita habiskan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang Yesus lakukan. Sebagai gereja engkau bisa melakukannya. Sebagai orang bodoh, sebagai orang hina, sebagai orang yang tidak terpandang, sebagai orang yang rapornya merah terus. Sebagai orang yang keluar masuk penjara. Sebagai orang yang tidak dilihat oleh orang lain. Dapat melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Siapa kau? Easy kok kalau kata bahasa Inggrisnya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bisa engkau menanggung salibmu. Mulai berpikir kalian sebagai gereja kan? Tapi inilah tugas gereja, haleluya. Seperti yang telah saya jelaskan dari awal tadi. Jangan pernah takut berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, tetapnya engkau menjadi dirimu apa adanya. Ya, dalam setiap kelemahanmu enggak langsung jadi manusia Superman, celana dalamnya di luar, celananya di dalam. Ya, jadi Wonder Woman, ya kan, megang-megang tameng, bawa-bawa pedang. Enggak loh. Engkau tetaplah engkau dengan setiap kelemahanmu. Tapi dengan kondisi ketika engkau mau dijadikan pelayannya, maka detik itu juga roh yang diam di dalam engkau itu akan memimpin engkau, mengambil alih hidupmu, melayakkan dari ujung rambut sampai ujung kakimu untuk pemberitaan kebenarannya. Haleluya. Untuk menebarkan kerajaannya kemanapun engkau akan diutus. Baik engkau sebagai kaum ibu, mungkin engkau terbatas. Ya, di dalam rumah tanggamu mungkin engkau terseok-seok. Ya, kepada suamimu pun engkau selalu berantem tentang uang belanja. Ya, kepada anak-anakmu engkau terlalu stres dengan tuntutan yang mereka berikan kepada engkau. Tapi malam ini serahkanlah itu ke dalam tangan Tuhan. Ya, mungkin anak-anakmu sedang dalam perantauan. Mungkin matamu tidak cukup jauh untuk melihat mereka. Mungkin tanganmu tidak cukup panjang untuk memeluk mereka. Bahkan telingamu tidak seperti telinga gajah besarnya untuk mendengar teriakan dan tangisan mereka di sana. Tapi percayalah ada tangan Tuhan, ada telinga Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan menjaga dia di sana. Haleluya. Haleluya. Sebagai kaum bapa, mungkin pekerjaanmu terseok-seok. Mungkin bukan kaum bapak, mungkin kau bukan bapak rumah tangga yang bisa mencukupi semua keinginan istrimu, beli emas, beli tas Hermes, beli sepatu Givenchy, beli jam tangan Rolex. Tapi malam ini datanglah kepada tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau diperbaharui oleh-Mu malam ini Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi kepala rumah tangga yang siap Engkau pakai kapanpun. Karena aku percaya biarkanlah aku melakukan pekerjaanku, sisanya Engkau yang lakukan. Amin. Karena aku percaya ketika Engkau telah membuka keran berkat-Mu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Haleluya.
Aku tidak takut lagi berjalan di kemiskinan ini. Karena someday Engkau akan siapkan jalan keluar. Bagi pemuda-pemudi, mungkin engkau takut bagaimana masa depanku. Mungkin engkau nganggur, ya. Mungkin gajimu tidak cukup untuk pernikahanmu. Jangan takut, Tuhan akan persiapkan yang terbaik bagimu. Haleluya. Tidak harus jadi orang kaya terus. Jadi orang miskin pun asal di hadapan Tuhan pasti bahagia. Agak susah jawabnya memang. Berat. Tapi saya sudah merasakannya, haleluya. Karena di kemiskinan saya pun Tuhan memberkati saya, haleluya. Tuhan cukupkan setiap apa yang saya perlukan. Mungkin Tuhan tidak mengaminkan setiap apa yang saya minta. Karena apa yang saya minta belum tentu saya perlukan. Tapi Dia mengerti apa yang saya perlukan. Haleluya. Di dalam sekolahmu, di dalam pendidikanmu. Ya, andalkan saja Tuhan. Ya, karena Tuhan akan mempersiapkan yang terbaik bagi pendidikanmu. Ya, mungkin engkau tidak langsung lolos ke universitas yang kau inginkan. Atau menjadi S2, S3 apapun itu. Tapi malam ini serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan akan mempersiapkan yang terbaik kepada engkau. Kembali ke Kisah Para Rasul 16 ayat 31 tadi. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu, haleluya. Sebuah jaminan yang Tuhan berikan. Hanya engkaunya yang percaya. Tapi semua orang yang tinggal di bawah atapmu akan diberkatinya, haleluya. Semua yang ada tinggal di bawah atapmu akan diselamatkannya. Bahkan firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 21 yang terakhir. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. Haleluya. Haleluya. Dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Jadi bukan pendeta Osi Burian yang menjamin itu. Bukan pendeta Charles Simare-Mare yang menjamin itu. Tapi roh dan firman Tuhan yang telah diletakkan dan dimasukkan di dalam mulutmu. Maka itulah yang menjadi jaminannya. Sampai ke anak cucumu. Bahkan sampai ke orang-orang keturunan-keturunan yang tidak memiliki hubungan emosional kepadamu. Pun berkat Tuhan akan mengalir sampai di sana. Bahkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul di sana dikatakan orang-orang yang jauh daripadamu. Artinya yang tidak memiliki hubungan sama sekali lagi secara emosional kepadamu. Berkat Tuhan terus akan mengalir. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.